Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nurcahya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya mengenai buku The Cambridge of Africa, volume pertama. Kali ini kita akan memasuki bab ke-9, yaitu asal-usul pertanian asli Afrika. Afrika, benua dengan keanekaragaman budaya dan ekosistem, menjadi saksi layaknya salah satu inovasi manusia yang paling berharga, yaitu pertanian. Di balik sejarah yang kaya ini tersembunyi kisah menarik tentang domestikasi tanaman dan sistem pertanian asli yang telah mendukung peradaban besar di Afrika. Bukti asal-usul pertanian di Afrika mencakup berbagai jenis data, arkeobotani, arkeologi, dan etnografi. Meski bukti langsung masih langka, penelitian menunjukkan bahwa tanaman seperti sorghum, millet, dan kacang-kacangan menjadi pilar pertanian di benua ini. Sisa-sisa sorghum ditemukan di situs-situs Afrika Timur dan Nigeria. Beberapa berasal dari abad ke-5 Masehi, sementara millet mutiara telah dibudidayakan sejak 1000 sebelum Masehi. Tanaman Afrika yang dijinakan mencakup beragam kategori. Sereal seperti sorghum dan millet, tanaman umbi seperti ubi, buah-buahan seperti kelapa sawit, serta kacang-kacangan. Sistem pertanian ini mendukung kerajaan besar seperti Nok, Ghana, dan Mali, menunjukkan peran penting pertanian dalam membangun peradaban. Domestikasi tanaman adalah proses panjang yang melibatkan hubungan intensif antara manusia dan alam. Contohnya, kelapa sawit Afrika yang berkembang tanpa penanaman langsung. Pohon ini sering dipertahankan dalam sistem pergeseran budidaya karena kegunaannya yang beragam. Proses serupa terlihat pada sorghum. Studi genetik dan arkeologi menunjukkan bahwa sorghum awalnya tumbuh liar di sabana dan secara bertahap dijinakkan melalui seleksi manusia. 5 ras dasar sorghum seperti bicolor dan Guinea mencerminkan adaptasi tanaman terhadap berbagai lingkungan dan kebutuhan manusia. Sabana Afrika menjadi rumah bagi beberapa tanaman penting dunia. Millet mutiara dengan toleransi kekeringan yang luar biasa dan sorghum yang kaya nutrisi adalah dua contoh utama. Tanaman ini tidak hanya mendukung penduduk lokal tetapi juga menjadi ekspor penting ke Asia Selatan dan India sejak milenium kedua sebelum Masehi. Selain itu, pohon-pohon seperti karite yang menghasilkan shea butter dan baobab yang buahnya dimanfaatkan untuk makanan dan obat memperlihatkan bagaimana masyarakat sabana mengintegrasikan sumber daya alam ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Teknik pertanian asli di Afrika sangat bervariasi, mulai dari penggunaan cangkul hingga sistem rotasi tanaman di dataran tinggi Ethiopia. Di sabuk hutan, budidaya bergeser melibatkan pembakaran semak untuk membuka lahan. Teknik ini memungkinkan petani memanfaatkan tanah secara optimal sambil mempertahankan kesuburannya. Pertanian juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Festival seperti upacara ubi di Afrika Barat atau ritual padi di Sierra Leone mencerminkan hubungan erat antara masyarakat dan tanaman yang mereka tanam. Ritual ini tidak hanya menunjukkan penghormatan kepada alam tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan budaya. Dari domestikasi sederhana hingga sistem pertanian yang kompleks, Afrika telah memainkan peran penting dalam sejarah pertanian dunia. Afrika dengan segala kekayaannya adalah tempat lahirnya banyak peradaban dunia. Pertanian sebagai fondasi kehidupan menjadi kunci yang membuka pintu ke masa depan yang berkelanjutan. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.